Assalamualaikum. Dalam menciptakan manusia ya, Allah itu canggih bener. Yang sebenarnya susah, itu kalau dilihat sekilas bisa kayak gampang pol. Contoh Nabi Adam tuh ya. Saat tinggal di surga, dikasih kebebasan nyaris 100%. Yang dilarang cuma satu. Gitu kan ya menurut Alkitab. Dia nggak disuruh sholat, puasa, zakat, naik haji, berbaik-baik atau bakti sama orang tua aja juga nggak perlu. Buru-buru sama mertua dan tetangga. Bebas. Ngomongin orang aja juga nggak dilarang. Beneran. Komandemen dari Allah buat beliau dan istrinya cuma satu. Nah, surga itu luasannya seluas langit dan bumi. Kalau sekedar menghindari pohon satu aja, kayaknya gampang pol kan ya. Tapi toh kepleset juga. Seorang nabi aja begitu, apalagi kita sebagai manusia biasa, astagfirullah. Walau alam sih, yang bikin kita suka susah untuk disiplin, itu karena adanya tarik-menarik dari seenggaknya 3 penentu tuh pada diri kita. Pertama ya, pikiran atau alam sadar kita. Kedua, ada insting bawah sadar. Ketiga, ada penarik lain itu kecerdasan kolektif ya dari sel-sel di tubuh kita. Soleh kayak apapun orangnya tuh ya, namanya Pak Ustadz, pikirannya kan udah fokus ke langit ya kan. Bawah sadarnya juga udah terbentuk oleh sugesti-sugesti zikir spiritual. Nah, tapi waktunya sholat, nah bisa tiba-tiba dia ngibrit tuh. Cepetan bro, cepetan, gue mulus nih. Nah, berhubung jamban penuh semua, akhirnya Pak Ustadz ningkring di pinggir kali. Nah, manusiawi kan ya. Dalam kaitan dengan puasa fasting banyak juga tuh yang kena mental, terbeban oleh kendala psikologis. Kalau Ramadan sih ya yang prakteknya berat hati paling yang belum pada subscribe ke kanal sini lah ya. Karena kan Qurannya udah bilang wajib tuh. Ya udah, sami'na wa ata'na gitu ya kalau menurut orang Jombang. Tapi pikirkan puasa Syawal itu totally different level loh. Hambatan psikologisnya itu udah susah digambarkan dengan kata-kata. Pakar udah kasih tahu, bahkan bukan hanya pakar yang kasih tahu, yang merekomendasikan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap aja banyak yang kena mental, merasa berat, amat berat dalam melaksanakannya, harap maklum. Saya lihat sih ya, kalau penonton setia kanal sini, banyak yang rajin puasa. Nah, buat kalangan elit itu ya mestinya puasa Syawal itu seamless. Tapi itu tuh minoritas elit. Ini saya memandang ke diri saya sendiri aja ya. Seumur hidup, saya ini praktekin puasa Syawal belum terlalu lama loh. Udah pulang haji aja dulu ya. Tahun berikutnya masih ngerasa itu tuh berat. Setelah proporsi uban di kepala 60% lebih, nah baru deh bisa. Itu aja andai kan hadisnya, redaksinya lebih soft gitu ya. Rasul membolehkan tapi hikmahnya apa beliau nggak sebutkan. Dan yang bilang manfaatnya banyak cuma ahli-ahli kesehatan toh. Tetap bisa beda cerita. Teorinya sih kemarin udah kita sarikan tuh ya. Intermittent fasting yang top marko top itu kalau dijalani 4 gelombang, yaitu 3 gelombangnya berturut-turut, nggak pakai jeda, 3 kali 10 hari gitu, bisa dapat 29 atau 30 hari. Nah, terus pamungkasnya itu cukup sekitar 6 hari, tapi dengan diseling-seling jeda minimal 1 hari pasca yang gelombang ketiga. Cuma psikologisnya nih, ini bisa kayak interniran Belanda di zaman Jepang. Kalau di Bandung tuh antara lain ya, interniran konon di Jalan Cihapit. Ujian kesabaran tuh. Jadi tawanan Jepang gitu ya, 3 tahun. Begitu perang selesai kan pulang tuh ke negeri Belanda. No, biar dikasih gratis ya. Naik pesawat paling bagus kelas bisnis. Rata-rata tuh nggak mau mereka balik lagi melihat Cihapit, bekas interniran zaman perang. Padahal ya, kalau wisata di Cihapit tuh manyus loh. Loteknya legend, kopi legend juga ada, wisata kuliner macam-macam. Dan kalau sekedar jalan-jalan, goyang lidah, itu nggak ada ujian kesabarannya lagi kok. Tapi tetap aja, para interniran Belanda rata-rata nggak mau. Udah kena mental, terkendala psikologisnya. Nah, puasa Syawal juga sama. Buat yang ngerasa Ramadan itu ujian kesabaran, ujungnya nanti kena mental. Hari demi hari dijalani gitu ya. Sampai kemudian malam takbiran, merdeka. Habis sholat id, bet, makan enak sana sini. Ya, kalau besok-besoknya terus langsung disuruh puasa lagi, syawalan, widih, itu ya, secara sel-sel tubuh ya, dan refleks bawah sadarnya, sebenarnya udah sepenuhnya adaptasi. Jadi kalau harus puasa itu, secara fisiknya enteng. Dan itu kan syawalan itu, polanya juga rileks. Diselang-seling 2 hari aja boleh. Kalau hari ini kerasa berat, dibatalin juga boleh, diganti besoknya. Nah, tapi kalau yang psikisnya udah kena, dikasih gambaran kemanfaatannya, ujung ke ujung pun
ya nggak akan praktekin. Dan itu sangat manusiawi, mesti dimaklumi. Dan terkait ini kalau ada yang mau komen experience-nya silakan aja. Kalau mau kasih tips juga boleh tuh gimana mengatasinya. Sementara itu ya congratulations lah ya buat kalian semua yang sudah berhasil naik level dan berhasil meredam kendala psikologisnya puasa Syawal secara tuntas. Insya Allah itu akan banyak manfaat dan hikmahnya. Lain waktu mungkin kita bisa lebih teknis nih membahas soal teknik puasa Syawal. Terima kasih.